Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul, akan menjelaskan artikel yang sudah kami buat. Abstrak bank syariah adalah sistem perbankan dalam ekonomi Islam, didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal, keduniaan, dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui berdasarkan hasil laporan keuangan. Hasil laporan keuangan menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer, dan investasi. Return on asset adalah indikator yang akan menunjukkan bahwa apabila rasio ini meningkat, maka aktif bank telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh pendapatan, sehingga diperkirakan ROA dan kredit memiliki hubungan positif. Semakin besar tingkat keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap kas atau aset bank tersebut, yaitu bertambahnya total aset bank syariah, sehingga dapat menyebabkan semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Pendahuluan. Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana surplus unit kepada pihak yang membutuhkan dana defisit unit pada waktu yang ditentukan. Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, agent of trust. Selain berfungsi sebagai agent of trust, bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking system, di mana beroperasi dua jenis usaha bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah itu sendiri. Jadi di sini di Indonesia, di negara kita itu terdapat dua bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaannya adalah bank syariah tidak menggunakan bunga, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Lalu dari mana bank syariah mendapatkan keuntungan? Keuntungan bank syariah itu didapatkan dari bagi hasil pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah itu sendiri. Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai efek 179 triliun, 4,4% dari aset perbankan nasional. Sementara DPK berjumlah 137 triliun. Suatu hal yang luar biasa adalah total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar 139 triliun. Mulai jumlah DPK ini berarti FDR perbankan syariah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian sangatlah besar. Pertumbuhan aset
DPK dan pembiayaan juga relatif masih tinggi. Masing-masingnya adalah aset tumbuh kurang lebih 37%, DPK tumbuh kurang lebih 32%, dan pembiayaan tumbuh kurang lebih 40%. Satu hal yang perlu dicatat bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional sudah melebihi dari 5%, tepatnya 5,24%. Dengan semakin ketatnya persaingan antara bank syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan, karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya. Kinerja keuangan perbankan syariah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perbankan syariah yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perbankan syariah yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Dengan demikian, penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para stakeholders dan juga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perbankan syariah. Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus-menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba. Pada mulanya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari pekerjaan bagi pembukuan, akan tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut, di mana hasil analisis keuangan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat mengambil sesuatu. Jadi semakin ke sini bahwasanya bank konvensional dan bank syariah sudah bersaing. Oleh karena itu, kedua bank tersebut harus meningkatkan kinerja mereka masing-masing agar dapat memenuhi nasabahnya. Pembahasan suatu perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7 Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sistem bank syariah sangat menantang kehadiran bunga dalam perekonomian yang merupakan representatif dari riba. Selain itu, bank syariah harus bebas dari gharar dan masyir, sedangkan bank konvensional sangat tergantung dengan suku bunga. Suku bunga dipandang sebagai barometer kemampuan nasabah dan merupakan instrumen utama dalam menentukan kebijakan moneter. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu sudah sangat jelas, yang dimana bank syariah itu sangat menentang terhadap bunga. Mengapa begitu? Karena bank syariah itu lebih dominan terhadap hukum Islam, yang dimana bunga itu adalah riba, dan riba itu diharamkan dalam agama Islam. Bank syariah adalah sistem perbankan dalam ekonomi Islam
berdasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Di sini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya juga harus bersedia mengambil risiko. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan perpisahan antara hal yang temporal, keduniaan, dan keagamaan. Prinsip ini mengajukan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhannya tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan dan uang pinjaman sebagai alat investasi. Jadi bank syariah, seperti dijelaskan tadi, sangat menentang terhadap yang namanya bunga. Dan menurut hukum syariah, menurut hukum Islam bahwasanya ibadah itu tidak hanya tentang sholat maupun puasa ataupun dan yang lainnya. Tetapi masalah keuangan pun harus mengikuti tentang ajaran syariah, yaitu sesuai dengan Islam. Yaitu dengan Islam. Bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan bagi rugi, profit and loss sharing, memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami masyarakat. Konsep kebersamaan yang dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan di dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Jadi bank syariah ini memiliki prinsip yaitu untuk meningkatkan keadilan di seluruh kalangan masyarakat. Karena jika kita menyimpan uang di bank konvensional dan kita mendapatkan bunga, maka bunga tersebut akan membuat kita keberatan dan akan membuat kita sangat susah. Oleh karena itu, bank syariah membuat agar masyarakat tidak terbebani oleh hal yang namanya bunga. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk pengembangan bank syariah di masyarakat. Di samping itu, bank syariah dengan sistem bagi hasil lebih mengutamakan stabilitas di atas rentabilitas. Sedangkan bank konvensional dibandingkan dengan sistem bagi hasil mempunyai kelemahan dana cenderung diskriminatif. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa yang disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dan rekening koran, pendiskonto surat wesel, surat order atau surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, membeli dan menjual cek surat wesel, kertas dagang, memberi jaminan bank. Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri serta dana lain yang tersedia untuk investasi mendatangkan pendapat yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhammad, dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai 5 prinsip operasional, yaitu terdiri atas prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa dan prinsip jasa. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menjauhkan dari unsur riba. Nah, bank syariah seperti dijelaskan tadi, bank syariah itu berusaha agar bagaimana masyarakat Indonesia itu menabung tanpa adanya bunga.
tanpa masuk ke dalam yang namanya unsur riba. Bagaimana caranya? Yaitu satu, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan, dan mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Jadi di bank syariah ini, jika kita meminjam uang, maka kita tidak akan mendapat tambahan, yaitu ataupun bunga, berbeda dengan bank konvensional yang dimana ketika kita meminjam uang terhadap bank konvensional, maka kita akan mendapatkan tambahan atau bunga tersebut. B. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip barang ada barang, jasa atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa. Mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Jadi di bank syariah ini adalah menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Jadi sistemnya itu seperti pegadaian yang dimana ketika kita tidak bisa membayar, maka kita dapat membayarnya dengan barang, yaitu seperti mendorong produksi barang jasa, mendorong seperti barang ada barang, jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika kurang jelas mohon dimaafkan karena masih dalam keterbatasan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang nomor 2. Kinerja adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Zarkashi 2008 ayat 48 bahwa kinerja keuangan merupakan suatu yang dihasilkan atau hasil kerja dari suatu perusahaan. Selanjutnya Munawwir 10 ayat 30 kinerja keuangan perusahaan merupakan di antara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah
baik buruk perusahaan mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin sehat. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Kinerja menunjukkan suatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kinerja bank dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun karena kinerja merupakan cerminan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasli Zaidan. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, profitabilitas bank syariah. Nah, manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas, pada akhirnya akan mempengaruhi bermuara pada perolehan laba pada perusahaan perbankan. Nah, terus ROA adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank dengan seluruh dana yang ada di bank. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Dalam penelitian ini, profitabilitas yang diukur adalah profitabilitas perbankan yang mencerminkan tingkat efisiensi usaha perbankan. Salah satunya tujuan bank adalah memaksimumkan kesejahteraan stakeholders, antara lain melalui peningkatan nilai investasi para pemegang saham pada bank yang bersangkutan. Terus selanjutnya ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan manajemen perusahaan perbankan adalah dengan melihat faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, seperti keputusan yang berkaitan dengan permodalan, pembiayaan, serta pengelolaan risiko bank. Sementara faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, dan inovasi instrumen keuangan. Terus selanjutnya, secara teori, inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. Salah satu teori menjelaskan keterkaitan tersebut adalah teori dana yang dipinjamkan. Dalam teori ini, apabila jumlah uang yang diminta melebihi jumlah yang disediakan, maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga uang atau tingkat suku bunga. Nah, terakhir kesimpulannya, untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur.
Tolak ukur yang dipakai adalah rasio. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangannya yang lebih baik tentang kondisi keuangan yang berprestasi. Terus adapun variabel dan rasio yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah adalah inflasi, DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, gaya manajerial, dan syariah compliance. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan manajemen perusahaan perbankan adalah dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank seperti keputusan yang berkaitan dengan permodalan, pembiayaan, serta pengelolaan risiko bank. Sementara faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar perusahaan, meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, dan inovasi instrumen keuangan. Adapun variabel dan rasio-rasio yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah inflasi, DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, gaya manajerial, dan syariah compliance berpengaruh terhadap ROA. Analisa makroekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan, yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Inflasi merupakan presentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu, atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku. Secara teori, inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi. Bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. Salah satu teori yang menjelaskan keterkaitan tersebut adalah teori dana yang dipinjam. Dalam teori ini, apabila jumlah yang diminta melebihi jumlah yang disediakan, maka akan dapat mengakibatkan kenaikan harga uang atau tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dalam hal ini adalah suku bunga yang mencerminkan kesesuaian antara suku bunga simpanan, isi penawaran, dan suku bunga pinjaman. Sisi permintaan, keuntungan